Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Anda semuanya pernah memiliki sebuah cita-cita. Apakah yang Anda lakukan ketika Anda memiliki sebuah cita-cita? Tentu semuanya akan berusaha dengan susah payah. Yang ingin menjadi dokter, dia akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu pula dengan yang ingin menjadi seorang polisi, seorang insinyur ataupun pengusaha dan sebagainya. Karena tidak mungkin kita memiliki sebuah cita-cita namun kita akan bersantai-santai. Coba Anda bayangkan, tatkala Anda memiliki cita-cita tinggi namun Anda semuanya hanya tidur-tidur saja, santai-santai saja. Tentu semua orang akan mengatakan, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu sedang bermimpi di siang bolong, mengharapkan sesuatu akan tapi kamu tidak mau berbuat apa saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apabila cita-cita di dunia. Adapun seorang mukmin tentu cita-citanya jauh lebih tinggi dari apa yang ingin dia dapatkan di dunia ini. Dan cita-cita yang lebih tinggi dari itu tentu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti mengharapkan agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sedangkan kita semuanya mengetahui bahwasannya surga itu bukanlah barang yang murah, bukanlah barang yang sepele, akan tapi nilai surga itu sendiri sangatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Setelah kita mengetahui bahwasanya surga sangatlah mahal, sangatlah memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya tidak mungkin akan menyia-nyiakan keinginan tersebut. Cita-cita tersebut juga harus kita capai dengan usaha yang tidaklah sedikit, dengan susah payah kita harus mencapainya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah meliputi surga itu dengan sesuatu yang sangat kita benci, sehingga kita pun harus melalui rintangan dan halangan agar kita dapat mencapai surga tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal yang disukai oleh syahwat kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Nawawi mengatakan ketika menjelaskan hadis tersebut bahwasanya kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengalahkan hawa nafsu kita, sampai kita mengerjakan apa-apa yang dibenci dan tidak disukai oleh hawa kita. Dan sebaliknya, manusia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai dia melakukan apa-apa yang sesuai dengan syahwatnya. Dan syahwat di sini adalah syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak heran apabila kita ingin mendapatkan pahala tersebut, ingin mendapatkan cita-cita tersebut, kita harus mengalahkan apa yang ada di dalam nafsu diri kita semuanya. Kita harus bangun pagi untuk mengerjakan sholat subuh. Kita harus bersusah payah untuk belajar menuntut ilmu dan sebagainya. Kita juga harus menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana pada asalnya amalan-amalan tersebut itu sangatlah berat bagi kita semuanya untuk mengerjakan. Seorang suami mungkin akan merasa berat ketika dia harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan seorang istri, mungkin akan berat baginya ketika dia harus mengerjakan segala pekerjaan di rumahnya. Akan tapi apabila kita semuanya mampu melewatinya, mampu mengerjakan itu semuanya, itulah kunci kita semuanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita, kesenangan kita, justru itu semuanya akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Minum khamr, orang berzina, dan semuanya, itu semuanya sesuai dengan syahwat atau hawa nafsu mereka. Akan tapi apabila seorang tersebut melakukannya, tentu akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga itu dengan sesuatu yang kita benci, diliputi dengan sesuatu yang susah untuk mengerjakannya, tentu karena balasan yang akan kita peroleh itu semuanya sangatlah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, "A'datu li ibadi as-solihin," saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku, yaitu yang soleh,
mala aina ra'at, yaitu apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhuna samiat, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga, wala yakhturu ala qalbi basyarin, dan juga tidak pernah terbersit sedikit pun pada hati seseorang. Itu saking besarnya kenikmatan yang akan kita peroleh untuk bisa kita apabila kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cara, banyak sekali amalan-amalan ibadah agar kita semuanya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling penting agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan masuk ke dalam neraka yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci utama agar kita semuanya dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang amalan apa saja, tentang sebab apa saja yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Su'ila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa saja yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian beliau juga ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, yaitu ditanya tentang apa saja yang bisa menyebabkan, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka beliau berkata, al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Itulah dosa-dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian yang kedua yang dapat mengantarkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan amalan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, kemudian dia senantiasa dalam keimanan dan ketakwaan tersebut, maka balasannya adalah para malaikat akan turun kepadanya. Ketika dia pertama kali dibangkitkan dari kuburnya, maka para malaikat akan turun kepadanya seraya membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan juga jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu surga. Artinya tatkala kita telah mengikrarkan keimanan kita, maka yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya adalah istiqomah. Dan istiqomah di antara caranya adalah beramal soleh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan yang penting iman ada di dalam hati, kemudian kita meninggalkan amal soleh. Karena amalan soleh itu merupakan tanda dari kebaikan hati seseorang. Kemudian para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang lain yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mempelajari ilmu agama, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, dan di situ yaltamisu fihi ilman, artinya dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka apabila dia telah mengerahkan segala upayanya untuk menuntut ilmu tersebut, balasannya adalah sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, memudahkan jalannya, yaitu untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan sekelumit di antara keutamaan menuntut ilmu, yang mana dengannya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai surganya. Sebenarnya juga masih banyak hal-hal yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang penting, yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana kita meluruskan niat kita, bagaimana
kita jujur dalam keinginan kita ingin menggapai cita-cita tersebut, ingin menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja keinginan yang kita harapkan di dunia ini, kita berharap, kita berusaha dengan susah payah, namun apabila kita menginginkan dunia, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, tentu usaha yang harus kita kerahkan itu jauh harus lebih besar, bukan hanya sekedar keluar dari lisan kita sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hampir semua kaum muslimin ketika ditanya apakah mereka menginginkan surga, tentu mereka semuanya akan menjawab. Namun sedikit sekali yang dapat kita saksikan dari mereka yang benar-benar jujur, yang benar-benar bersungguh ketika mereka berusaha dalam menggapai cita-citanya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita semuanya mampu berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.